Shalom. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Malam hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai ayat 8. Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai ayat 8. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama, lalu jemaat menjawab ayat yang kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-8. Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai ayat 8. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Ayat 2. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai ayat 8 dibagi dua bagian besar. Ayat 1 sampai ayat 5 dia berbicara tentang ketetapan hukum atau ketentuan hukum. Sebagaimana kalau ketentuan hukum dia mendapat sebuah kekuatan yang tidak dapat dirubah. Ada yang ditetapkan hal yang positif, yaitu keselamatan yang Tuhan buat, dan ada ketetapan yaitu tentang hukuman yang Tuhan berikan. Sama seperti surat-surat yang ada dalam kitab Yeremia dan kitab Hosea. Tetapi yang kita baca pada malam hari ini dari ayat 1 sampai ayat 5 merupakan ketetapan yang positif, yaitu keselamatan. Ayat 6 sampai ayat 8 untuk menunjukkan di sini bahwa orang Israel pada waktu itu sudah mulai tidak lagi kepada Tuhan. Mengapa? Karena pasal 44 ini ditulis naskahnya yaitu pada waktu bangsa Israel sedang berada di Babel. Mereka dibuang di sana dan hidup mereka di dalam penindasan yang amat sangat. Karena penindasan itu begitu lama di Babel sehingga mereka mulai merasakan bahwa Tuhan sudah meninggalkan mereka. Karena mereka merasakan Tuhan sudah meninggalkan mereka, mereka dilanda oleh keputusasaan. Jangan-jangan Tuhan sudah tidak mempedulikan mereka lagi. Sehingga sebagian besar generasi yang kemudian, yang tidak terdidik secara iman percayanya, mulai menyimpang, menyembah kepada dewa-dewa lain yang ada
di Babel. Karena mereka pikir barangkali kita perlu mencari jalan keluar. Kita perlu mencari dewa-dewa yang lain untuk menolong kita supaya kita bebas dari Babel. Sementara mereka berpikir dalam keadaan seperti itu, firman Tuhan ini menegaskannya. Karenanya awal daripada ayat yang pertama, mari kita perhatikan kalimat ayat yang pertama diawali dengan kata-kata tetapi sekarang. Perhatikan, memang dalam bahasa Indonesia seperti tidak memiliki arti yang mendalam. Tapi dalam bahasa aslinya sesungguhnya ini untuk menunjukkan sebuah babak baru. Ada babak baru, babak lama ditinggalkan, sekarang memasuki babak baru. Karena kata Ibraninya diawali dengan kata we'atah. Kata we'atah untuk menunjukkan ada satu peralihan yang sangat radikal. Engkau memang sekarang sepertinya hidupmu di dalam penindasan, hidupmu di dalam kesengsaraan, hidupmu di dalam penderitaan. Tetapi sekarang untuk menunjukkan aku akan bertindak. Engkau tidak seperti dulu lagi. Engkau akan mengalami sesuatu yang baru. Mari kita perhatikan. Karena itu ayat ini sebetulnya ingin menjawab dari pasal 33 ayat 27 dan ayat 28 sebelum memasuki pasal 44 ayat yang pertama. Mari kita lihat dulu pada pasal 33 ayat 27 dan ayat 28. Bapa leluhurmu yang pertama sudah berdosa dan juru bicaramu telah memberontak terhadap aku. Jadi aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus dan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas dan Israel untuk dinista. Karena keluar nenek moyangmu dulu sudah berontak kepada aku, maka engkau akan engkau mewarisi dari segala penderitaan ini karena pemberontakan orang tuamu. Tetapi sekarang engkau tidak lagi terikat dengan itu karena ada babak baru. Inilah babak baru, Adam yang baru, Adam yang awal telah gagal mewarisi dosa sehingga menjadi satu kelemahan bagi kehidupan manusia, sangat mempengaruhi manusia. Tetapi sekarang ada babak baru. Itulah yang dimaksudkan sebuah nubuatan yang akan datang karena kedatangan Mesias. Keselamatan yang kekal dari Tuhan yang kekal akan membuat umat yang kekal. Mengapa bahwa mereka itu mewarisi begitu kuat? Memang keturunan itu menentukan sekali. Yang pertama, saya ingin memberitahu. Kebetulan saya membaca hasil penelitian dari militer Amerika. Mereka sudah mengadakan penelitian sejak tahun 1993. Mereka meneliti tentang keturunan supaya prajurit-prajurit ini bisa dilihat emosinya, karakternya, latar belakangnya, supaya mereka ditempatkan, ditugaskan dan naik pangkat dengan tepat. Lalu mereka menemukan satu metode untuk menyelidiki latar belakang seseorang, yaitu dengan mengambil sel darah putih dari setiap prajurit. Sel darah putih itu diambil dari seseorang prajurit, lalu dimasukkan dalam satu tabung. Dan di tabung itu sudah dipasang detektor tentang kebohongan untuk melihat bagaimana prajurit ini emosinya, temperamennya, karakternya, dan apa saja yang dibawa oleh dia dari segala keturunan nenek moyangnya. Dan baru tahun 2008 hasil penelitian itu diumumkan. Saya percaya yang diumumkan itu yang biasa-biasa, tapi yang luar biasa biasanya masih disimpan oleh mereka. Saudara, ternyata ketika sel darah putih seseorang itu diambil, ditaruh dalam tabung, dan prajurit yang diambil sel darah putih ini dipindahkan ke kamar lain,
Lalu dia ditunjukkan kepada dia boleh menonton di sana. Ada tontonan yang lucu, ada tontonan yang membahagiakan, ada tontonan yang menegangkan. Dan sementara mereka menonton, emosi prajurit yang menonton ini ternyata berhubungan dengan darah yang ada dalam tabung tadi. Sehingga darah yang dalam tabung memberikan grafiknya, yaitu ketika dia emosi, grafiknya naik, dan ketika dia sedih, grafiknya menurun dan sebagainya. Saudara, darah sel putih itu sudah terpisah dari tubuh orang itu, tetapi ternyata ikatannya tidak pernah bisa terpisah. Itu untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dibebaskan dari manusia ketika manusia itu jatuh dalam dosa, sehingga dia mewarisi itu dan manusia tidak bisa terbebas dari itu. Tetapi ada satu nanti darah yang menebus mereka, yang membebaskan mereka, yang mereka tidak terikat lagi. Itu sebabnya pada ayat 26 dan 27 ini dimulai pada pasal 44, ayat yang pasal 44 ini ya, jadi ayat yang pertama untuk menjawab pasal 43 ayat 27 dan 28 ini dengan perkataan weata, tetapi sekarang untuk menunjukkan sesuatu, ada babak baru, ada peralihan yang radikal, ada peralihan yang luar biasa. Di situ kita tidak terikat lagi dengan segala kutuk nenek moyang kita, karena kita telah memiliki satu babak baru karena Kristus telah menebus kita. Amin. Ini babak baru. Ini penting, saudara. Karena itu di dalam bahasa Ibrani, kenapa kita ini diajar menyapa Tuhan kita menyebut Bapa. Apa arti Bapa? Bahasa Ibrani Bapa itu Av. Kemudian menjadi bahasa Aramik Abba. Ab itu secara harfiah artinya sumber. Jadi kita ini punya sumber. Sumber kita adalah Bapa. Jadi sumber kita, karena kita ini kepada Bapa di sorga, itu sumber kita, maka dialah sumber segala kebaikan, sumber segala keberkatan, sumber segala masa depan yang baik. Amin. Sumber. Karena itu sekali lagi, Bapa itu sumber. Kalau keluarganya tidak beres, itu memang sumbernya tidak beres. Jadi yang harus bertobat itu adalah bapaknya. Kalau bapaknya bertobat, pasti anak-anaknya mengalami pembaharuan. Amin. Karena genetika itu tidak bisa dipisahkan. Bapa. Jadi kita punya sumber segala sesuatu yang baik di sorga. Amin. Sumber kita dari mana? Dari sorga. Tetapi itu hanya bisa dilalui hanya satu lewat, yaitu darah Kristus yang menebus kita. Inilah yang disebut babak baru. Ketika mereka berhadapan dengan babak baru, dengarlah hai Yakub hambaku, hai Israel yang telah kupilih. Ketika kupilih berarti itu kemauanku, itu keinginanku, itu niatku, dan aku punya keinginan. Setiap aku memilih, aku bukan memilih yang percuma, bukan hanya sekedar, tetapi aku memilih karena punya rencana, punya keinginan, punya hasrat, punya kemauan. Saudara, jadi Tuhan itu tidak sembarang pilih. Dia pilih kita karena dia punya rencana terhadap hidup kita. Dia punya keinginan, dia punya hasrat, dia punya kerinduan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau saudara memilih sesuatu benda, pasti saudara punya keinginan di situ. Ada sesuatu, tidak sekadar memilih. Karena itu bahasa Ibraninya ditegaskan, we Yisrael baharti po. Kata baharti kupilih dengan tambahan kata po, itu artinya aku punya keinginan dalam arti yang sangat mendalam. Sehingga ketika keinginanku ini belum terlaksana, aku ingin melaksanakan. Itu menjadi sesuatu rencana yang besar. Amin, saudara. Makanya di dalam diri kita
Ada keinginan Tuhan yang luar biasa. Walaupun hidup kita ini kadang-kadang tidak sesuai dengan rencananya, jatuh bangun, bengkok sana, bengkok sini, serobot sana, serobot sini. Tapi perhatikan saudara, keinginan Tuhan menggiring hidup kita untuk tetap di jalan Dia, untuk tetap dipakai sebagai alat oleh Dia. Itu lebih berdaulat di atas segala apa yang kita rencanakan. Mengapa semua diizinkan Tuhan terjadi? Di situ keinginan Tuhan sedang menggiring kita untuk tetap kembali ke jalan Dia. Amin. Itu merupakan kemurahan Tuhan. Karena Tuhan itu kekal, maka kita dipilih. Kata dipilih ini kemudian menjadi umat yang kupilih. Ketika umat yang kupilih, berarti itu umat yang kekal. Kita ini bukan umat yang temporel, bukan umat yang sementara. Kita adalah umat yang kekal karena yang memilihnya adalah Tuhan yang kekal. Maka segala yang dimiliki olehnya, kepunyaannya menjadi kepunyaan yang kekal. Disitulah mengapa? Karena hubungannya pada pasal 43 ayat 1. Mari kita lihat pasal 43 ayat 1. Jadi di sini kembali lagi. Coba pasal 43 ayat 1. Kalimat kata-kata kalimat yang pertama kita baca cukup keras bersama-sama. Boleh kita sama-sama membaca? Perhatikan kembali lagi diulangin. Pasal 43 ayat 1. Ya. Ayat 1 diawali dengan kata-kata, tolong perhatikan dengan jelas. 1, 2, 3. Perhatikan, ada kata apa sana diawali? Tetapi sekarang we'ata. Oh, ada babak baru. Engkau bukan dipilih dengan sia-sia. Engkau tidak jadi begitu saja. Ketika engkau dijadikan seperti ini, ada keinginanku. Karena itu jangan khawatir di dalam kehidupan ini. Yang lebih berdaulat atas hidup kita adalah keinginan dan rencana Tuhan. Amin. Keinginan Dia mengalahkan keinginan kita. Tatkala keinginan Dia bertentangan dengan keinginan kita, maka kita memaksakan diri kita. Tatkala kita memaksakan diri kita, percayalah, apa yang kita alami? Hidup kita morat-marit. Hidup kita penuh dengan segala pergumulan dan masalah. Hidup kita tidak lurus lagi. Tetapi dalam kemorat-maritan, dalam penuh masalah, segala dalam hidup kita, perhatikan, tuntunannya selalu mengembalikan kita pada keinginannya yang tidak pernah terkalahkan. Siapa yang bisa mengalahkan keinginan Tuhan? Meskipun keinginan pribadi kita sendiri. Tidak. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku, tolong sambung, telah menebus engkau. Amin saudara. Ya, kita sudah digenapi. Saudara sudah ditebus oleh Yesus. Amin. Siapa yang sudah ditebus oleh Yesus? Angkat tangan. Dalam nama Yesus. Amin. Kita semua sudah ditebus. Lanjutkan ayat ini. Aku telah memanggil engkau dengan apa? Oh, nama kita pribadi. Dia tidak panggil secara massal. Dia kenal kita secara pribadi. Meskipun kita barangkali tidak dikenal orang, tapi Tuhan sangat mengenal kita. Dia tahu nama kecil kita, Dia tahu nama tengah kita, Dia tahu nama lengkap kita, Dia tahu alias kita. Seberapa banyak kita punya alias seperti teroris itu? Dia tahu. Amin saudara. Amin. Amin. Oh, Dia tahu. Dia tahu Yusuf Roni, Dia tahu siapa. Amin semua. Dia tahu. Saya kadang-kadang berpikir, suka menghayal. Ini hayalan saja, jangan saudara pikir penglihatan, hayalan. Seandainya nanti di sorga, lalu waktu saya mau masuk pintu sorga, pasti pengawalannya ketat. Karena tidak boleh sembarangan orang masuk ke sorga.
Dan kepala pengawal, saya percaya yang dipercaya itu adalah Petrus. Karena dia murid yang cukup utama. Petrus, ini hayalan saya. Lalu waktu saya mau masuk sana, dihadang oleh bala tentara yang begitu luar biasa. Lalu mereka bertanya, mau kemana? Ya mau masuk ke sana. Apa hakmu untuk masuk ke sini? Apa engkau merasa layak? Ketika tanya merasa layak, saya percaya tidak ada seorang pun yang merasa layak untuk menempati tempatnya di sorga. Karena hidup kita penuh dengan segala kegagalan, kecemaran, kekurangan, keaiban, banyak sekali. Ketika mendengar itu, kecillah rasa hati kita. Tapi ketika diingatkan, tidak, saya percaya Yesus. Alasan saya untuk masuk ke sorga adalah karena saya percaya kepada Yesus. Petrus tanya, siapa? Yesus. Yesus. Begitu mendengar nama itu, langsung dia perintahkan pengawal-pengawal, kenalan bos. Biarkan dia masuk, saudara. Amin. Amin, saudara. Kita tahu, karena kita punya nama. Ada nama kita, jangan takut. Seberapa kali engkau ganti nama, dia tahu nama aslimu, nama tambahan, nama baru, nama apa saja, boleh saja. Ya. Dengan namamu, engkau ini, kalimat ini, coba perhatikan ayat yang pertama tadi. Engkau ini, bagus sekali. Apa? Kepunyaanku. Engkau ini. Jangan tunjuk itu. Engkau ini, coba tunjuk diri kita. Engkau ini. Kalau itu ke sana. Engkau ini kepunyaankunya besar atau kecil? Amin, saudara. Ada yang punya. Amin. Ada yang punya. Siapa bilang kita ini sebatang kara? Siapa bilang ia tidak peduli kepada kita? Ada yang punya. Jangan ganggu, yang punya itu marah. Saudara, anjingmu dipukul tetangga, yang marah bukan anjingnya kan? Ya, yang punya, hati-hati dengan yang punya. Ya. Karena kepunyaannya itu jadi lebih berharga sama dengan yang punya. Kalau yang punyanya punya kekuasaan, apa yang dimilikinya sama kekuasaannya. Yang paling berkuasa di Indonesia ini orang nomor 1 adalah SBY. Kalau SBY pakai topi, pakai kopiah, itu berarti disebut kopiahnya siapa? SBY. Karena yang pakai itu. Jadi itu, padahal kopiah itu banyak, termasuk topi kita saja. Kenapa topi yang sama, segala yang sama tidak disebut topinya SBY? Tapi karena yang pakainya itu disebut topinya SBY. Coba saudara lempar itu topinya. Buang itu topinya ke kali. Saudara, kemarahannya ya, tersinggungnya, sama. Amin. Jadi tidak mungkin kita tidak dipedulikan oleh dia. Karena dia sangat peduli dengan kita. Karena kita adalah kepunyaannya. Amin, saudara. Kita kepunyaannya. Kenapa kita kecil hati di tengah dunia ini ketika kita tidak dipedulikan orang? Kenapa kita merasa ingin dihargai orang padahal kita sudah sangat dihargai oleh Bapa di sorga? Amin. Jangan suka cari muka untuk hanya ingin dihargai orang, lalu menjual diri kita, menjual kehormatan kita, hanya sekedar ingin dihargai orang. Kita sudah berharga bagi dia. Amin. Ini penting sekali. Nah, saya ingin kasih contoh sedikit. Memang yang punya itu yang berbahaya, saudara. Yang punyanya. Saya masih ingat dongeng nenek saya.
Nenek saya itu suka dongeng. Nenek-nenek zaman sekarang sudah tidak sempat lagi dongeng, saudara ya. Dan dongeng yang dikenal setiap malam dia dongeng sebelum saya tidur, saya ingat itu Sang Kancil. Selalu saja Sang Kancil, sampai hafal. Karena itu dongeng diulang-ulang. Karena sementara pertengahan dongeng saya sudah tidur. Ketika dia mulai berhenti, saya bangun lagi. Satu ketika Sang Kancil itu selalu lawannya harimau. Ditangkap oleh harimau. Pada waktu ditangkap harimau, Sang Kancil tidak bisa melepaskan diri. Ya, waktu ditangkap harimau dan tidak bisa melepaskan diri, saya terbangun, saudara, tidak ngantuk lagi. Karena ini akhir dari cerita Sang Kancil, saya pikir. Tapi Sang Kancil teriak dengan harimau, jangan makan saya. Sesama raja hutan tidak boleh makan. Harimaunya kaget. Berani-beraninya engkau mengaku bahwa sesama raja. Siapa yang mengakui engkau raja? Kalau tidak percaya, buktikan dulu. Ya, mari kita jalan sama-sama di tengah hutan. Kita lihat pengakuan semua penduduk hutan ini. Apakah dia mengakui dan menghormati aku sebagai rajanya? Kita saksikan. Oh, kau punya akal licik ya. Kau ingin melarikan diri dari aku? Tidak bisa. Kalau Tuan Harimau takut saya melarikan diri, kata Kancil, jalan di belakangku dekat-dekat. Jangan sampai aku punya kesempatan melarikan diri. Akhirnya dia setuju. Lalu berjalan. Nah, Sang Kancil di depan, harimau di belakang sangat dekat. Lalu berjalan di hutan. Semua penduduk hutan melihat itu. Lalu semua kasih hormat semua. Menunduk semua. Harimau pikir betul juga. Padahal penduduk hutan itu sedang menghormati harimau. Orang tidak takut yang di depannya, tapi takut yang di belakangnya. Tapi karena dia sangat dekat, sehingga orang tidak bisa membedakan mana yang dihormati, saudara. Makin dekat kepada Tuhan, kita mendapat kemuliaan yang sama. Amin. Asal kita dekat, jangan bikin jarak, jangan bikin jauh. Karena itu kembali lagi pada ayat yang kedua, ditegaskan begini, beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Oh, bagus sekali ayat yang kedua ini, saya ingin tegaskan, beginilah firman Tuhan. Bahasa Ibraninya Ko Amar Adonai. Kata firman di sini memakai kata amar. Padahal firman itu dalam bahasa Ibrani memakai kata dasar dafar, atau menjadi bahasa Indonesia dabar. Dafar itu artinya firman. Tapi kalau memakai kata amar, itu sudah menjadi satu ketetapan perintah. Kalau sekedar seruan, itu memakai kata dafar, firman. Tapi kalau sudah memakai kata amar, itu sudah perintah. Saudara, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu transformasi dari bahasa Arab. Ada persamaan dengan bahasa Ibrani karena satu rumpun sebagai bahasa Semitik yang berakar dari bahasa Akadian. Kata amar juga sering menjadi bahasa Indonesia amaran. Pada bahasa Indonesia kuno ada kata amaran. Amaran itu adalah perintah. Jadi kata amar ini merupakan sebuah perintah, ketetapan hukum yang tidak dapat diganggu gugat. Inilah kepastiannya. Saudara bisa pergi ke Malaysia, kata-kata ini masih ada. Amaran pemerintah. Saudara perhatikan di imigrasi, amaran pemerintah dilarang bawa ini. Memang bahasa Melayu itu agak polos-polos. Amaran. Kalau saudara pergi ke sana, lalu saudara naik pesawat Malaysia, pintu darurat disebut pintu kecemasan. Ya, kalau saudara pergi ke toiletnya selalu ditulis tandas. Maksudnya tandas itu artinya orang boleh masuk sana, keluar harus tuntas. Itu maksudnya, saudara. Maka itu kata tandas, saudara. Nah itu. Nah, amaran merupakan sebuah perintah.
Perintah adalah menunjukkan satu ketetapan bahwa Tuhan yang menjadikan engkau, bahwa Tuhan yang menciptakan engkau. Kata menjadikan engkau memakai kata oseha. Oseha itu yang mendesain engkau. Jadi Tuhan yang mendesain kita ini. Saudara kalau pergi ke Israel, saudara bisa lihat tulisan Oseha itu ada pada kantor-kantor arsitektur. Ya, arsitek-arsitek selalu menggunakan kata Oseha. Dialah yang mendesain gedung itu atau bangunan ini. Itu juga dikatakan di sini Oseha, artinya dia yang mendesainnya dengan kata dia memiliki rencana lengkap. Dia tahu, dia punya keinginan, dia lengkapi. Lalu, ya kita lanjutkan sekarang ini, ya. Yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Kata membentuk engkau memakai kata weyot serha. Kata weyot serha itu lebih tepat diartikan melengkapi engkau. Jadi kita ini bukan hanya dibentuk tanpa perlengkapan. Sebagaimana saudara memberi alat elektronik, selalu ada perlengkapan-perlengkapan tambahan supaya bisa menggunakan alat itu secara maksimal. Jadi ada perlengkapan-perlengkapan yang Tuhan berikan dalam diri kita. Apa saja yang Tuhan kehendaki, kita tidak perlu khawatir. Kita pasti dilengkapi dengan lengkap selengkap-lengkapnya. Amin. Amin saudara. Kita dilengkapi. Tapi sayangnya kita tidak punya keberanian untuk bertindak karena kita tidak bisa melihat perlengkapan apa saja yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dalam cuaca apapun dia lengkapi, dalam situasi apapun dia lengkapi. Situasi krisis seperti ini pun perlengkapan alat, perlengkapan pertolongan segala sesuatu pasti dia sudah lengkapi. Amin. Ada perlengkapannya. Jangan takut dengan situasi seperti ini. Tuhan sudah lengkapi kita dengan perlengkapan yang luar biasa. Amin. Ini penting sekali. Nah, saya ingin kasih contoh. Ada seorang pendeta, tadi saya bingung di sini mau kasih contohnya bagaimana. Ada seorang pendeta berunding dengan majelisnya, penatuanya, tua-tuanya. Lalu dia bilang begini, ini rahasia kita berdua. Dia bicara dengan salah satu penatua. Hari malam minggu nanti, kamu taruh uang 50.000 di Alkitab istrimu. Dan ajak istrimu nanti hari minggu duduk di depan. Jangan kasih tahu. Rahasia kita berdua. Janji. Wah, ini rahasia penting, janji. Tapi dia tidak mengerti, dia taruh saja uang 50, lembaran 50 di dalam Alkitab istrinya, di antara lembaran-lembaran itu. Waktu khotbah, pendetanya langsung setengah khotbah dia bertanya dengan istri tua-tua ini, ya penatua ini. Tolong buka Alkitab. Di situ ada uang 50.000. Istri penatua yang tidak tahu tentu saja dia hanya tersenyum. Pak pendeta jangan bilang begitu. Coba buka. Dia ragu-ragu. Coba buka. Ada uang 50.000 di situ. Dengan ragu-ragu dia coba buka. Ternyata menemukan uang lembaran 50.000. Wah, dia kaget sekali. Dia pikir, wah Pak pendeta ajaib. Punya penglihatan. Bukan saudara. Dia sudah taruh sejak semula uang itu tanpa sepengetahuan dia. Selagi dia tidak buka, dia tidak bisa melihat itu. Begitu dia berani buka, dia baru bisa lihat. Ketika kita beriman kepada dia, iman kita itu sesuatu yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita, sesuatu yang luar biasa dalam potensi iman itu. Tapi sayangnya kita tidak berani bertindak untuk membukanya.
Malam hari ini kita mau membukanya. Amin. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan. Saya percaya kalau kita ada keberanian membuka, dalam imanku ada potensi, ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan sudah taruh, yang aku dapat gunakan dalam nama Yesus. Amin, saudara. Ini penting. Karenanya sekali lagi kita harus berani dengan membuka, bertindak segala sesuatu. Apa yang Tuhan janjikan pasti menjadi milik kita. Amin. Tidak mungkin tidak menjadi milik kita. Saya kasih contoh lagi supaya kita mengerti. Yang bergantung itu sekarang ini bukan soal segala sesuatunya, bukan bergantung hanya kepada Tuhan saja, tapi kepada keberanian iman kita bertindak. Saya membaca kehidupan seorang akrobat. Seorang akrobat terutama yang berjalan di atas tali. Kita ini jangankan jalan di atas tali, jalan di lantai aja kadang-kadang kepleset, jatuh ya. Apalagi harus jalan di atas tali. Apa rahasia si akrobat itu berhasil berjalan di atas tali? Ketika ditanya, ya tentu saja dengan latihan dan keahlian, betul. Tapi dia mengaku itu bukan yang utama. Biarpun latihan, biarpun keahlian, tapi dia bilang yang sangat menentukan adalah arah pandang matanya. Kalau arah pandang matanya melihat ke depan, di mana tempat yang bakal dia capai 100%, dia pasti berhasil mencapai itu. Tapi kalau matanya mulai melihat ke bawah, 90% dia pasti jatuh. Kenapa? Karena dia ketakutan, karena sudah melihat ke bawah. Apalagi kalau dia melihat ke belakang, dia tidak jalan. Sama halnya kita seringkali dalam hidup ini tidak mengarah ke depan, di mana ada janji Tuhan, di mana ada pengharapan, di mana ada penggenapan, di mana ada penyempurnaan. Kita selalu terikat dengan masa lalu kita, dengan latar belakang kita, dengan penderitaan, segala sesuatu yang ada pada kita. Kita selalu itu. Dan kita selalu terikat dengan yang ke bawah. Kegagalan kita pernah gagal, kita terlalu mengasihani diri sendiri, sehingga kita tidak ada keberanian. Malam hari ini kita tinggalkan itu semua, amin. Kita mau mengarah ke depan, amin. Lihat ke depan, lihat besok ada janji Tuhan untuk hidup kita, amin. Besok Tuhan pasti membuat kita lebih baru, lebih baik, lebih segala-galanya. Dalam hidup kita, dalam ekonomi kita, dalam rumah tangga kita, semuanya ada babak baru dalam hidup kita. Amin. Disitulah dimaksudkan pada ayat yang kedua ini. Ya, sejak dari kandungan, kata kandungan mi beten, sejak dari kandungan aku sudah melengkapi engkau. Oh betul. Kadang-kadang saya pikir begini, coba ini ilustrasi agak dewasa sedikit. Kita bisa jadi begini, bisa jadi Yusuf Roni seperti ini. Ini kan karena benih ayah saya dan ibu saya. Saya hitung begini. Benih laki-laki yang bisa membuahi, benih laki-laki yang bisa membuahi, minimal, ini hitungan saya, minimal, supaya mudah ngitungnya. Kalau tidak kita nanti terlalu repot, harus keluarkan kalkulator. 1 juta hitungan saya, padahal dia lebih daripada itu. Minimal, kurang dari 1 juta itu sperma laki-laki tidak bisa membuahi di dalam rahim perempuan. Minimal 1 juta. Tapi yang jadi 1 sel. Sehingga jadi Yusuf Roni ini bukan yang karena 1 juta itu, hanya 99-nya 1 juta berarti 999.099 gagal.
Yang jadi hanya satu. Kalau jadi dua, saya punya saudara kembar. Ini saya tidak punya saudara kembar. Yang jadi hanya satu. Jadi saya waktu jadi sel sudah mengalahkan saingan saya 999.099. Waktu jadi sel saya sudah jadi champion. Saya sudah jadi juara. Saya bibit unggul, makanya jadi Yusuf Roni. Jadi di dunia ini Tuhan sudah lengkapi. Kalau saingan dagangmu, saingan tokomu, saingan usahamu baru 2, 3, 5, kecil. Engkau sudah berhasil mengalahkan sainganmu berapa? 999.099. Iya. Kalau baru ada saingan 1, 2 sudah mengeluh, sudah tidak semangat, sudah takut, jadi sel saja. Kembali lagi, paling dibuang di got sana, saudara ya. Itu. Jadi kita ini sudah dibentuk mibeten. Mibeten itu sejak dalam kandungan. Engkau sudah kubentuk, engkau terpilih untuk menjadi bibit unggul sehingga jadi engkau. Itu karena Tuhan sudah mencatat segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Amin. Itu maksudnya di sini mibeten sejak hidupmu yang menolong engkau. Jadi kata menolong di sini memakai kata Yazereka. Kata Yazereka artinya yang siap mengawali engkau, melengkapi engkau, terus menuntun engkau. Dengan kata lain, kata Yazereka itu artinya tidak sedetik pun, sepermili pun Tuhan tinggalkan kita. Amin. Orang lain boleh tinggalkan kita, tapi Dia tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Dia sudah melengkapi segala sesuatu dalam diri kita. Disitulah letaknya. Sehingga kita lanjutkan di sini masih pada ayat yang kedua. Jangan takut, Altira, jangan takut. Lalu dikasih bandingan. Hai hambaku Yakub, hai Yeshurun. Ada berapa umatnya? Hai hambaku Yakub, hai hambaku Yeshurun. Ada 2. Ada Yakub, ada Tidak. Itu juga. Hanya disapa lain. Kata Yakub secara harfiah dia berarti pemegang tumit. Karena Yakub lahir dia sedang memegang tumit kakaknya. Tapi kata Yakub berarti juga gelombang. Gelombang artinya Yakub itu hidupnya penuh gelombang, penuh pergumulan, hidupnya jatuh bangun, terus saja. Ya, banyak pergumulan. Akal bulusnya, segala sesuatunya, menipu ayahnya, ingin merebut berkat kakaknya, ya terus saja melakukan seperti itu. Akhirnya dia dibalas lagi, tertipu juga, kawin pun ditipu, semua tertipu, domba tertipu, semua tertipu. Dan karena itu hidup Yakub itu sampai tua penuh pergumulan. Terus saja seperti itu. Yesurun artinya lurus. Ya, lapang. Engkau tadinya Yakub, hidupmu penuh pergumulan, hidupmu penuh gelombang, hidupmu banyak sekali masalah. Tetapi jika masa peralihan itu terjadi, aku akan buat engkau bukan hanya Yakub, bukan hanya Israel, tapi Yeshurun. Hidupmu lurus, highway, tol. Amin, saudara. Saudara ingin mengalami itu? Ya, mari kita nanti lihat ayat selanjutnya. Dia melengkapi 2 hal seperti itu. Arti Yeshurun, tidak lagi gelombang tapi lurus. Jadi ada perubahan, ada peralihan, sehingga kita serahkan dalam kehidupan seperti itu. Karenanya ayat yang ketiga diawali dengan kata sebab
Ya, ada sesuatu yang aku buat, aku akan mencurahkan apa? Air ke atas tanah yang haus, hujan lebat ke atas tempat yang kering. Ini geografi Timur Tengah yang jarang hujan. Jadi memang kalau hujan lebat itu diharapkan sebagai satu berkat yang luar biasa. Beda di kita, terlalu banyak hujan. Di Jakarta hujan sebentar, tadi malam seharian. Waduh, banjir ya. Nah, ini bukan bicara itu ya. Kalau musim hujan tidak dianggap berkat bagi orang Jakarta. Ya, hujan dianggap satu yaitu bahaya. Tapi bagi orang di sana hujan itu dianggap berkat. Ini arti katanya, metafora yang dipakai karena daerahnya geografis kurang hujan, maka hujan dalam arti berkat. Rata-rata hujan dipakai kata berkat. Jadi Tuhan akan berikan berkat justru ke atas tanah yang haus, hujan lebat di tempat yang kering. Saudara mengimani berkat Tuhan memelihara kita? Amin. Walaupun dolar naik terus, jangan khawatir. Amin, saudara. Iya, amin. Loh iya, jangan ikut-ikutan. Ya, krisis, orang ikut krisis, kepala negara pusing, semua ikut pusing. Saudara ikut pusing. Tidak usah ikut pusing, jualan saja terus, kerja saja terus. Amin, saudara. Iya, karena berkat itu sumbernya dari Bapa di sorga. Amin. Ini penting sekali. Yang kedua, dia akan memberikan sesuatu yang menetap di hati kita, yang menjadi satu meterai yang luar biasa. Aku akan mencurahkan apa? Rohku. Bukan hanya berkat, tapi rohnya juga menetap di dalam diri kita. Maka kita akan memperoleh sebuah kepastian dan kekekalan. Amin. Kekekalan itu terjadi. Turun temurun, ditegaskan kemudian, dan apa? Berkatku ke atas anak cucumu. Jadi bukan hanya kita. Amin. Yang dijamin oleh dia apa? Anak cucu. We ador wador. Turun temurun. Maka kalau ada kata we ador wador bagi orang Israel, dibaca itu langsung tangannya bergerak. Artinya berkat itu turun temurun. Kita tidak susah. Amin. Ya, saya punya anak 3. Saya pikir kalau sudah sekolah semua, sudah kawin semua, bebaslah aku. Rasanya seperti itu pikiran dulu. Ternyata tidak juga. Punya anak 3, kawin semua, doa jadi panjang. Dulu 5 menit, 5 menit, 5 menit, 15 menit. Sekarang tambah mantu jadi 30 menit. Tambah cucu 4, tambah lagi saudara. Dulu pikir kalau semua sudah kawin, sudah menikah, bebas. Ternyata tidak juga. Tetap saja kepikiran cucu sekolahnya bagaimana, ini bagaimana. Sama saja. Malahan di rumah sekarang menjadi tempat penitipan anak. Giliran lagi saudara ya, tahu rumah kayak kapal pecah, belum selesai diberesin, datang lagi yang ini. Baru selesai, datang lagi yang ini. Waduh. Tapi kalau mereka tidak datang, rasanya ndak enak, sepi sekali. Iya, didatangin salah, nggak didatangin salah. Iya. Kalau dilihat dari sisinya sepertinya tidak habis-habisnya ngurusin anak kecil. Tapi kalau dilihat berkatnya, itulah turun temurun. Bapaknya, anaknya, cucunya. Amin saudara. Iya. Maka saya percaya jangankan kita yang dijamin oleh dia, anak cucu kita. Amin. Oh, sudah terjamin semuanya. Jadi jaminan yang jelas. Pensiun model apa menjamin anak cucu? Hanya dari Bapa di sorga. Jaminannya jelas sekali. Sehingga ayat yang keempat, mari kita baca ayat yang keempat. Coba awali kalimat ini dengan kata-kata bagaimana? Ayat yang keempat, 1, 2, 3, apa?
Mereka apa? Mereka apa? Saya kurang dengar akan apa? Saudara mengerti tumbuh? Oh, anak cucu kita akan apa? Tumbuh. Tumbuh. Luar biasa. Akan tumbuh. Tidak menurun tapi makin naik. Amin saudara. Jangan khawatir. Itulah mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon ganda rusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya namanya Yakub, yang kemudian menjadi Yesurun. Ya. Yang ketiga akan menulis dengan tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Oh, senang saya bilang 3 nih. Makanya saya punya anak 3 lengkap ini. Ya, saudara. Yang 4 enggak apa-apa, masuk juga di sini kalau 4. 5 masuk juga di sini, saudara. Tuhan kenal satu persatu. Amin, saudara. Itulah. Nah, karenanya ayat 6 dan ayat yang ke-7 ditegaskan, engkau tidak boleh berubah menyembah aku. Engkau tidak boleh lari dari aku. Engkau harus kenal. Sebab dikatakan beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang kemudian. Aku yang terdahulu, ani rison wa ani akharon. Aku yang terdahulu, aku yang kemudian. Tidak ada yang mengawali aku, karena aku ada tidak diadakan. Aku ada tidak bisa ditiadakan, karena aku mengadakan segala yang ada. Amin. Itu maksudnya, dialah yang terdahulu, dialah yang kemudian. Itu ditegaskan dengan bahasa yang sangat indah sekali. Ani rison wa ani akharon. Aku yang terdahulu, aku kemudian. Lalu umi bal adai en Elohim, tidak ada ilah selain daripadaku. Hanya Dia Bapa kita di sorga. Amin saudara. Dalam nama Yesus. Tidak ada. Gak ada. Tidak ada lagi. Itu yang lain itu hanya hayalan. Reka-reka manusia. Tidak ada yang dapat menghampiri Bapa di sorga. Maha kudus, maha segala-galanya. Dia adalah roh. Tidak ada satupun yang dapat mengenal Dia. Sehebat apapun manusia, tidak bisa dapat menghampirinya. Tapi yang ada dalam dirinya, firman-Nya, keluar menjadi manusia. Siapa namanya? Yesus. Karena Yesus berasal dari mana? Dari dalam diri Bapa sebagai firman. Mengenalkan Bapa. Pasti benar itu. Karenanya untuk mengenal Dia, jangan hanya rekayasa, kira-kira, pikiran, barangkali. Barang dikali itu bahaya. Apalagi musim hujan, semua bisa ngapung di situ saudara ya. Iya. Amin. Banyak orang mau bawa kita ke sorga, tapi maafkan, belum pernah ke sorga. Belum pernah ke sorga, mau bawa ke sorga. Sorga model apa? Kita ini yang menawarkan kita sorga, yang datang dari sorga. Lalu menawarkan kita ke sorga. Pasti kita sampai sorga. Ini ke sorga aja belum. Bagaimana bisa sampai ke sorga? Ya, di situ saya punya kepastian iman, keselamatan yang pasti, sorga yang pasti. Kenapa? Karena yang menjaminku Bapakku di sorga dalam nama anaknya Yesus Kristus. Kita pasti sampai di sana. Amin. Nah, kalau itu sebuah kepastian, maka hidup kita juga ada dalam kepastian. Janjinya juga pasti digenapi, menjadi milik kita masing-masing. Amin, saudara. Ya, karenanya dikatakan di sini, ya, ditantang oleh Dia ayat yang ke-7. Siapakah seperti aku? Tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya, tidak ada sandingannya. Biarlah Ia menyerukan dan memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Dari mana mereka tahu tentang diriku?
Siapakah yang mengabarkan dari hal dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Karena itu jangan takut. Tolong sambung. Jangan gentar. Ada dua kata. Jangan takut, jangan gentar. Ya, kata takut kita sering khawatir. Worry. Bahasa Indonesia hampir sama semua. Worry. Tapi ada bahasa Inggris tuh bagus sekali. King James menerjemahkan ada worry, ada anxiety. Anxiety. Anxiety itu takut, khawatir yang kekal. Kalau worry itu khawatir yang temperamen, yang temporer, yang sementara. Khawatir yang kekal adalah karena kepastian keselamatan yang tidak pasti. Saya percaya kita semua sudah memiliki itu semua. Amin. Tidak ada lagi kekhawatiran yang kekal. Tapi kita pasti punya khawatir yang sementara. Khawatir ketika anak kita menyeberang, khawatir karena ekonomi seperti ini. Tidak apa-apa. Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, karena akulah yang mempedulikan engkau. Amin saudara. Orang lain boleh tidak peduli, tapi dia yang sangat peduli. Hai orang yang berbeban berat, datanglah kepadaku, karena aku akan memberikan apa? Kalau saudara mengimani, itu jawaban Tuhan. Tuhan memberikan jawaban, sarananya adalah firman Tuhan yang kita baca dan Tuhan ingatkan dalam pikiran kita. Ketika kita berdoa, Dia pasti menjawab kita. Amin. Makanya ketika berdoa itu jangan tergopoh-gopoh. Doa kayak ekspres saja. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, belum katanya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Belum ada jawaban sudah mulai makan. Tenang sedikit. Kasih waktu Roh Kudus berbicara di hati kita. Amin. Dia berbicara. Tenang doa. Bapa di sorga, tolong saya. Teduhkan hatimu. Saya percaya Roh Kudus bekerja di hati kita. Dan cara bekerjanya, barangkali kita belum punya karunia langsung ada suara di telinga kita. Karena telinga kita ini sudah kena polusi. Karena terlalu banyak dengar sinetron, gosipnya orang, mehe-mehe, segala macam, segala ini itu. Ya sudahlah saudara. Jadi terlalu banyak kotorannya. Ya itu saya paling tidak suka itu, suka mengorek-ngorek perkara orang, urusan orang itu tidak baik, itu urusan orang masing-masing begitu. Nah karenanya yang salah satu sarana yang paling Tuhan gunakan lewat Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Amin saudara. Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Roh Kudus berbicara, Dia tidak membuat sesuatu ayat yang baru. Dia langsung berbicara lewat ayat-ayat yang pernah kita baca. Makanya penting sekali kita baca Alkitab setiap hari, supaya ayat-ayat ini menjadi perbendaharaan dalam pikiran kita. Ketika Roh Kudus berbicara dan menjawab doa kita, Dia gunakan semua perbendaharaan yang ada di pikiran kita, diingatkan kembali dalam hati kita. Dan itu jawaban Tuhan. Pasti semua sudah menerima jawaban seperti itu. Amin. Ya, ketika dia menjawab, Tuhan, aku punya beban berat sekali. Dia menjawab, hai orang yang berbeban berat, datanglah kepadaku, karena aku akan memberikan apa? Kelegaan. Kalau kata kelegaan itu ada di hatimu, kita lega tidak? Dalam nama Yesus. Hidup kita betul-betul penuh kelegaan. Makanya doa itu jangan tergopoh-gopoh. Dengar dengan tenang dalam nama Yesus. Amin saudara. Oh ini doa serba ekspres. Katanya ingin dapat jawaban. Doa bukan jampe-jampe asal selesai mengucapkan simsalabim selesai. Bukan. Doa itu sesuatu dialog. Jadi kalau dialog, kita harus menyiapkan waktu untuk mendengar. Samuel. Waktu dia belum menyediakan waktu, dia lari ke bapak Eli. Eli bilang, aku tidak memanggil engkau. Tapi ketika dia diberitahu, mulai dia menjawab, apa? Tuhan, bicaralah, hambamu
mendengar. Amin saudara. Tuhan bicaralah, hamba-Mu mendengar. Itu posisi doa yang benar. Samuel, Samuel, Tuhan bicaralah, hamba-Mu mendengar. Oh bagus sekali. Saya senang sekali ayat ini. Karena cara hamba Tuhan model Samuel bagus. Tuhan bicaralah, hamba-Mu mendengar. Hamba Tuhan sekarang, Tuhan dengarlah hamba-Mu bicara. Terbalik saudara. Mestinya Tuhan bicaralah, hamba-Mu mendengar. Amin saudara. Malam hari ini kalau kita punya sikap doa seperti Samuel, pasti Tuhan bicara di hati kita. Coba praktekkan mulai malam hari ini. Apapun masalahmu, apapun, buat satu percakapan dengan Bapa di sorga. Kasih waktu, jangan tergopoh-gopoh. Roh Kudus berbicara di hati kita. Saya sangat percaya. Tapi kalau engkau belum terima Roh Kudus, malam hari ini buka hatimu. Terima roh itu. Karena itu meterai yang paling utama di dalam kekristenan. Untuk memeteraikan kekekalan yang ada dalam diri kita. Amin. Tanpa Roh Kudus saudara tidak memiliki kekekalan itu. Kita memilikinya. Amin. Mari kita berdoa.